Natal beserta kita. Musim mulai berubah, Natal tahun ini dan tahun lalu tentunya berbeda. Tapi perayaan kelahiran Tuhan Yesus dan kasih-Nya tetap sama dan tidak berubah. Teman-teman, tema ibadah Natal kita kali ini yaitu Be Strong, yang artinya menjadi kuat. Meskipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit diakibatkan pandemi COVID-19, namun percayalah, Tuhan adalah kekuatan kita yang sanggup menolong dan menopang kita dalam melewati masa sulit ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan sambutan majelis jemaat selaku koordinator pemuda jemaat GPDI Immanuel Kauwa Poso. Shalom, apa kabar? Haleluya, puji nama Tuhan. Sobat-sobat kekasih yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus, pemuda Immanuel Kauwa, haleluya. Suatu sukacita besar kita boleh ada sampai saat ini semuanya karena Tuhan, amin. Haleluya. Kita boleh bersama saat ini walaupun harus di Dumai, ya, tapi kita percaya tidak berbeda dengan di Duta. Karena di Dumai maupun di Duta kita tetap merindukan hadirat Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan merayakan hari Natal, ya. Memang kondisinya tidak biasa, tapi kita percaya kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, di situ Tuhan hadir. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala atas segala kesempatan bagi kami untuk kami boleh merayakan Natal atau Youth Immanuel Christmas Celebration pada tahun 2020 ini dengan kondisi yang berbeda tapi tidak berubah makna. Amin. Haleluya. Dan kita percaya walaupun kita tidak ada bersama-sama, yang lain mungkin ada di rumah atau di tempat kerja, ya, kita pada saat kita menyaksikan acara ini kita tetap bersama-sama boleh menyaksikan, boleh merindukan hadirat Tuhan. Kita boleh menerima lawatan Tuhan melalui ibadah ini. Haleluya. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat pengurus pemuda Immanuel yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan terutama juga buat saudara-saudara kita dari pemuda Sion Poso. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semua acara ini boleh terselenggara atas kerjasama kita. Kita percaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kegiatan ini. Dan satu yang saya rindukan, kita tetap jaga jarak, kita tetap jaga kesehatan, jaga jangan sampai roh kita padam. Haleluya. Tetap semangat. Haleluya. Mari kita nikmati Youth Immanuel Christmas Celebration 2020. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Natal saat ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kesempatan lagi di bulan Natal ini bersama-sama dengan Youth Immanuel melakukan sebuah acara yang sangat memberkati, yaitu Youth Immanuel Christmas, ya Tuhan. Tujuan acara ini memberkati banyak orang, banyak anak-anak muda yang dirundung dengan rasa takut, dirundung dengan kekhawatiran, rasa galau apa yang akan terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Tuhan, malam ini acara ini adalah sarananya Allah untuk memberi petunjuk, memberi arahan ilahi, memberikan sebuah hikmat dan bijaksana apa yang harus anak-anak muda ini lakukan untuk menghadapi keadaan situasi. Sebab itu acara ini dikemas dengan begitu baik, tapi kami percaya yang terbaik selalu datang dari Tuhan. Roh Kudus, sama mohon kasih karunia anugerah, urapan dan kuasa-Mu menyertai sesi Youth Immanuel Christmas pada saat ini. Bapak itu diberkati dari awal sampai selesai. Kami mengucap syukur dan kemudian tabiskan Youth Immanuel Christmas yang dilaksanakan pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tidak gentar, sebab Engkau Allah sumber damai sejahtera kami. Sakit penyakit, ketakutan, bahkan kekotoran kami letakkan kepada Engkau, Yesus mulia.
Bangkitlah hai gereja Tuhan, bersatu dan bersama dengan surga kita memuliakan Tuhan, Raja segala raja. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaksudkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaksudkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Membebaskan, Roh membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah dalam kerajaan di dunia. Di hadapan Bapa, menyembah menyatu, nyanyikan kemuliaan, nada dengan indah. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta surga bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan
terlelah, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Tahun ini sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa hidup dengan nyaman, bahkan menghirup udara yang bebas. Namun semuanya kini berbeda akibat virus corona. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dianggap melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Warga Jepang ini telah menjalani proses karantina selama Shanghai. Ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang akan datang ke warga negara Jepang. Kita yang dulu bebas bercengkrama, kini harus menjaga jarak. Kita yang dulu bebas beraktivitas di mana saja, kini harus berada di rumah. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Entah sampai kapan badai berlalu, namun hidup harus tetap berjalan. Kita harus tetap kuat, berserah dan berdoa sampai Tuhan memulihkan semuanya.
menyembahmu. Ya Tuhan
Salam, salam sejahtera dan selamat Natal. Natal yang unik di tahun 2020 ini. Kenapa saya katakan unik? Karena kita dibalut oleh sebuah keadaan yang tak menyenangkan, tak mengenakan, yaitu coronavirus pandemi. Tetapi puji Tuhan, kita sampai hari ini kuat di dalam Tuhan, bukan karena kemampuan, kecerdasan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini saya mengucapkan dengan iman, salam sehat bagi semua pemirsa, baik yang ada di studio ini maupun yang ada di rumah, yang live streaming dalam rangka Youth Emmanuel Christmas Celebration. Kami memilih melakukan pelayanan firman dan segala sesuatu di rumah aja, ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Protokol kesehatan pula kami perhatikan. Dan puji Tuhan, pada Youth Emmanuel Christmas tahun 2020 kali ini mengusung tema yaitu Be Strong dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, ya, tentunya yaitu menjadi kuat. Memang youth yang dikasih oleh Tuhan, tak ada pilihan lain supaya kita bisa melihat masa depan yang penuh harapan itu selain kita harus to be strong, ya. Kita harus kuat untuk bisa melihat masa depan kita. Nah, Tuhan berjanji bahwa Dia menjanjikan masa depan bagi orang benar, termasuk Anda, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan itu berarti sebuah waktu yang begitu panjang, ya, yang kemudian belum pernah kita lihat sebelumnya. Ketahuilah saudara-saudara bahwa Allah kita Maha hadir dan Dia sudah ada di depan saudara. Dia sudah berada di depan semua rencana dan visi yang telah engkau rajut sejak engkau SMP, SMA, bahkan sementara engkau hari ini mungkin di bangku kuliah, ya. Allah sementara ada di sana menanti langkah-langkahmu step by step, dan pada akhirnya engkau pasti tiba di sana dengan selamat. Hari ini usiamu berapa? Jangan pernah takut dengan masa depanmu. Ya, masa depanmu sekarang mungkin berjarak ada 10 tahun di depanmu, ya. Ada yang jaraknya 5 tahun di depan sana, ya. Ada yang mungkin lebih kurang atau lebih daripada itu. Yang jelas dengar, Allah kita Immanuel. Efesus 1 ayat 4 berkata, aku telah memilih engkau sejak dalam rahim ibumu. Bahkan Dia berkata, pada masa mudamu engkau seperti Raja Wali. Masa tua Dia gendong. Setelah kita selesai di bumi ini, ada surga menanti kita. Nah, puji Tuhan, pada kesempatan kali ini dalam Youth Emmanuel Christmas, ya, dalam tahun 2020 ini mengusung tema Be Strong. Efesus pasal 6 ayat 10. Saya percaya sebelum firman Tuhan lebih lanjut disampaikan, Anda telah dikuatkan oleh Tuhan. Sebab itu mari tutup mata jasmani, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam Youth Christmas Emmanuel pada kesempatan ini, kami tahu Tuhan, kekuatan itu kami sadar datang dari Tuhan semata-mata. Engkau kuat sejak engkau lahir di Bethlehem. Engkau dalam masa pelayanan selama 3,5 tahun. Engkau menapaki kakimu pada jalan Via Dolorosa. Bahkan engkau tergantung di salib sampai mati. Engkau tak pernah takut dengan yang namanya kematian. Engkau tak pernah takut dengan yang namanya berkat. Engkau tak pernah takut dengan namanya penghalang berkat maksud hambamu. Engkau tak pernah takut dengan yang namanya kemiskinan. Karena engkau sendiri telah mati untuk semuanya itu. Dan engkau berkata, siapa yang percaya kepadaku dia tidak binasa, tapi beroleh apa yang diperoleh oleh Yesus dan diberi oleh Yesus atas kami. Tuhan, kami mau pada momen ini kami menerima sesuatu darimu. Be strong, kami kuat dan kuat. Wanitakah itu, priakah dia, siapapun ya Tuhan kami kuat di dalam Tuhan. Kami mendengar firman yang memberi kekuatan, firman yang memberi kelegaan, firman yang mengatur langkah kami, mempedomani kami untuk kami melihat sesungguhnya orang-orang yang melihat hari depan yang penuh harapan itu, mereka adalah orang-orang yang be strong di dalam Tuhan. Kami dengar firman-Mu
dalam Youth Immanuel Christmas 2002 pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lahir bagi kami. Amin. Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tak ada bedanya Natal tahun yang lalu dan Natal tahun ini, ya. Kita merayakan Yesus yang lahir, Yesus yang bangkit, Yesus yang mati bangkit bagi kita, Yesus yang naik ke surga. Yesus itu pula yang kemudian berkata bahwa aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menyertaimu, menyertai saya, menyertai semua sampai kesudahan zaman ini. Nanti kita lihat, zaman ini kan berlalu dan kesukaran kesulitan akan semakin bertambah, ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita berada pada meterai yang keempat secara eskatologis, yaitu kuda kuning hijau, ya, penunggangnya adalah maut, ya, dalam kitab Wahyu di sana. Dan kemudian dia diberi otoritas kuasa untuk membunuh seperempat penduduk bumi dengan kelaparan, dengan penyakit sampar dan binatang-binatang buas. Saya berkata sebagai hamba Tuhan bahwa keadaan kita bukan semakin membaik, tapi inilah awal kita memasuki sebuah keadaan yang sulit itu. Nah, hari ini Efesus pasal 6 ayat 10, ya, di situ pesan seorang rasul yang kemudian begitu teruji, ya, dalam tantangan, ya, menghadapi maut sekalipun dia tak pernah takut, ya. Kita tahu siapa Paulus yang kebal dengan kematian. Kemudian oleh kehendak Tuhan dia harus mati sebagai seorang martir. Nah, pesannya begitu mengandung perhatian yang membuat orang-orang di Efesus wow, ini sebuah pesan Tuhan, ya. Efesus pasal 6 ayat 10 dia berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Paulus melihat jemaat di Efesus, ya, mereka akan menghadapi sebuah pergumulan yang tidak main-main, ya. Itu terkandung maksud dari pesannya Paulus. Akhirnya tinggal ini yang Paulus mau ucapkan bagi jemaat anak-anak Tuhan yang ada di Efesus. Akhirnya tinggal ini yang saya mau ucapkan. Hanya ini yang aku pesankan kepada kalian. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita cerna kalimat ini, ya. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, artinya begini. Kesulitan, kesukaran, ya, yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan di Efesus, itu kesukaran yang hebat yang hanya bisa ditolong oleh Tuhan dan bisa keluar dari zona itu dan bisa menang hanya karena pertolongan Tuhan, ya. Dan di dalam kekuatan kuasanya artinya, ya, youth yang dikasih oleh Tuhan di dalam kekuatan kuasanya artinya Anda sendiri termasuk seperti jemaat di Efesus, mereka harus pastikan mereka ada dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ada 3 kuasa besar di bumi ini yang eksis hari ini, ya. Yang pertama tentunya kuasa Tuhan. Yang kedua kuasa atau kekuatan manusia, ya. Dan yang ketiga kekuatan setan. Nah, kekuatan apa yang sementara saudara anut hari ini? Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Anda andalkan Tuhan sama dengan Anda andalkan kekuatannya. Nah, kita sementara fight, kita sementara berperang dengan kekuatan ini, ya. Saya tahu anak-anak muda, Anda paling sukar sulit bukan menghadapi iblis atau setan. Yang Anda sulit hadapi, saya pernah jadi anak muda seperti kalian, ya. Yang paling sulit Anda hadapi adalah keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri, ya. Keinginan untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh orang tua pertama, itu lawan saudara. Keinginan untuk melawan, ya, undang-undang negara, ya, misalnya miras atau narkoba atau seks bebas, dan keinginan untuk melawan Tuhan, ya, melawan Tuhan. Ini keinginan-keinginan yang sebenarnya di masa-masa muda ini enak sekali untuk dilakukan, tetapi Tuhan tidak izinkan kita melakukan itu.
Dan banyak anak muda terkapar di tengah jalan. Ya. Ternyata pergaulan buruk itu, ya, itu lebih berbahaya dari virus corona. Banyak teman-teman kita, ya, yang terkubur, ya. Terkubur hidup-hidup dengan masalah ini, apalagi narkoba. Ya, seks bebas. Itu banyak sekali kejadian di lingkungan kita. Mereka terkubur hidup-hidup terpapar, tak mampu, lebih kejam dari virus corona. Akhirnya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pastikan dalam Natal ini kita tidak hanya bereforia Natal. Kita tidak hanya berselebrasi Natal. Itu baik. Tapi jangan lupa tema yang diusung oleh Youth Immanuel tahun ini sebuah tema, ya, yang mengandung sebuah kekuatan supranatural ilahi, bahwa sesungguhnya kekuatan zaman ini, kekuatan si jahat yang mengendalikan segala sesuatu yang jahat di muka bumi ini, hanya bisa ditaklukkan oleh Tuhan, yaitu di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anda harus ada di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anda tidak hanya sekedar mendengar berita Natal, Anda tidak hanya sekedar percaya, tetapi Anda harus ambil bagian, tinggal di dalam kekuatan itu. Artinya Anda mengerti firman, Anda lakukan, maka Anda akan mendapat kekuatan di dalamnya. Mari katakan amin. Nah, kali ini mari kita lihat Paulus dengan jelas. Dia tidak hanya sekedar berpesan, tapi kemudian dia menyampaikan solusi. Ayat 11 Anda perhatikan. Ya, pada Alkitab Anda di tempat Anda hari ini berada. Solusi yang pertama, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu bagi catatan Alkitab yang amat kejam, bukan tampangnya. Yang amat berbahaya bukan alat atau apapun yang dia punyai untuk mencabut nyawa manusia, bukan. Tetapi iblis, terbukti Alkitab mencatat, senjata yang amat mematikan padanya adalah tipu muslihat. Saudara, anak-anak muda atau para youth yang berbahagia, Anda pernah membaca kitab Kejadian, ya? Yang pertama tergoda itu bukan Adam, tapi Hawa, ya. Tapi jangan salahkan Hawa, kaum wanita, gara-gara kalian ini kita pria seperti ini, ya kan? Nanti wanita juga bilang, iya gara-gara kalian juga kita setengah mati melahirkan, dan seterusnya, ya. Nah, dengar, Hawa dan Adam itu makhluk yang kemudian Allah ciptakan perfect, sangat sempurna. Sangat sempurna di mana Pak Pendeta? Mereka langsung dewasa. Ya. Adam dari debu tanah langsung dewasa. Hawa dari rusuknya Adam langsung dewasa pula. Ini saya katakan perfect. Dan mereka tidak perlu lagi belajar bahasa apa yang akan digunakan di Eden. Bahasa apa komunikasinya Adam dengan Hawa. Adam tidak pernah mengajarkan abjad kepada Hawa, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ini pohon, ini ikan, ini, dan seterusnya. Tidak. Itu perfect, mereka langsung penuh hikmat. Jiwa Allah ada pada mereka, roh Allah ada pada mereka. Tapi pada Kejadian pasal 3, Hawa jatuh dalam dosa. Oleh siapa? Iblis. Dengan apa? Tipu muslihat. Benar-benar dia menipu, dia menggunakan firman. Ini lebih kejam lagi, anak-anak muda. Youth, ini lebih kejam lagi. Dia menipu dengan firman. Artinya saya bisa gambarkan secara sederhana bahwa dia menipu Hawa dan Adam dengan kekuatan mereka sendiri. Ini benar-benar tipu muslihat. Dia gunakan firman yang ada sama Hawa, dia gunakan firman yang ada sama Adam, yang kemudian menjadi senjata bumerang yang menyerang Adam Hawa kembali, sehingga Hawa Adam jatuh. Selesai. Senjata mematikan, tipu muslihat. Nah, ini yang kemudian pertama disampaikan oleh Paulus. Waspadai, bukan bentuk fisiknya,
Tapi tipu muslihat iblis ini. Nah, iblis itu sudah lebih tua dari umur kita. Jauh lebih tua umurnya dari siapapun juga manusia di dunia ini. Manusia tertua dalam Alkitab, siapa? Dalam tokoh Alkitab, manusia yang tertua namanya siapa? Metusalah. Umurnya berapa tahun? 969 tahun. Tapi bagi Metusalah masih terlalu muda dibandingkan dengan umurnya iblis. Dan umur tipu muslihatnya iblis lebih tua dari dunia ini. Makanya Paulus berkata kepada youth malam hari ini, termasuk kita sekalian para pemirsa, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk melawan tipu muslihat iblis tidak cukup dengan kita tahu firman itu semata-mata, tetapi harus kita kenakan firman itu. Firman itu harus tinggal di batin kita. Firman itu harus tinggal di roh kita. Firman tidak hanya sekedar lewat telinga, tidak. Tapi firman itu harus tinggal dan ambil bagian di rohmu, di jiwamu, di seluruh tubuhmu secara kompleks. Baru engkau bisa melawan iblis. Maka Yesus berkata, berbahagia mereka yang mendengar dan membaca, mendengar dan lakukan. Kenapa? Kalau kita bisa lakukan 3 komponen besar ini, maka kita siap lawan iblis. Jadi Anda kalau hanya sekedar menjadi pendengar yang manis, belum cukup. Harus pikirkan firman. Hidup dalam firman. Lakukan. Anda siap. Karena Paulus berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, dalam perjanjian lama, bangsa Israel, ya, mulai dari Mesir, ya, sampai di Kanaan, mereka harus menaklukkan musuh-musuh mereka itu dengan perlawanan fisik. Ya. Perang, merebut. Pernah mereka kalah, tapi kemudian menang lagi. Di Kanaan ada 12 raja yang mereka taklukkan. Baru mereka bisa menikmati madu, susu, bahkan air yang segar dari gunung batu. Itu perlawanan fisik. Tapi Paulus bilang, maaf ya jemaat Efesus, kalian bukan melawan perlawanan fisik. Yaitu karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, lihat. Birokrasi mereka tersusun rapi, bro. Ya. Iblis paling pertama, si Lucifer, ya. Sebelum dia jatuh dalam dosa, namanya Lucifer. Dia malaikat penghulu puji-pujian penyembahan kepada Allah. Dia pemimpinnya. Dia mendapat jatah 1/3 malaikat jumlahnya dari surga. Jumlah malaikat di surga 1/3 untuk dia. Itu pengikutnya. Dan apa yang terjadi ketika dia dicampakkan oleh Allah dari surga karena dia ingin sama seperti Allah, maka namanya berubah bukan Lucifer lagi, tapi iblis. Dan pengikutnya itu, ya, disebut dengan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, meladan roh-roh jahat di udara. Ada 4 tingkatan. Ya, ini kekuatan yang Anda mau lawan dengan logik. No, Anda kalah. Ini kekuatan yang mega, saya katakan. Kekuatan besar. Ini menakutkan. Tetapi yang lebih menakutkan jika Anda tidak punya perlengkapan senjata Allah. Anda tidak tinggal dalam kekuatan kuasanya, Anda akan sangat mengerikan mereka buat. Nah, ini yang harus kemudian kita hadapi selama 1 kali 24 jam. Selama 7 hari dalam 1 minggu. Selama 30 hari dalam 1 bulan. Selama 364, 365 hari dalam 1 tahun. Itu yang Anda hadapi. 4 ya, tingkatan iblis. 4 tingkatan setan ini yang kemudian melawan Anda tiap hari. Dan dengar, banyak teman-teman kita yang terkapar oleh ini. Kenapa? Karena mereka tidak di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Makin bertambah zaman ini, tipu muslihat iblis ini akan semakin kemudian menggempur saudara dan saya.
Nah, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 12, 13. Sebab itu dia katakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Nah, perlengkapan senjata Allah ini, ya, yang kemudian Paulus katakan, kenakan itu. Kita tahu perlengkapan senjata Allah mulai dari ketopong. Ada ketopong, ada baju sirah, ada ikat pinggang, ada kasut, kemudian ada perisai, dan ada pedang roh. Itu juga dari Paulus. Informasi itu dari Allah secara ilahi kepada Paulus dan disampaikan kepada jemaat di Galatia. Nah, perhatikan, ketopong ini alat tempur yang utama melindungi kepala. Kita harus kenakan itu. Ya, artinya begini Bapak, anak-anak muda atau youth yang dikasih Tuhan. Ketopong itu fungsinya melindungi kepala. Kalau firman Tuhan kita tinggal dan sungguh-sungguh serius dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu adalah roh adanya Allah. Dia akan lindungi cara engkau berpikir. Mari katakan amin. Cara engkau berpikir dia akan lindungi. Ya. Nah, roh yang ada sama kita dalam bahasa Ibrani disebut ruah. Ruah itu mesin yang menggerakkan. Ibarat mesin dia menggerakkan tubuh ini, bisa bergerak. Tapi kemudian dari segi fungsi selain ruah disebut juga nesama. Nesama itu artinya dia roh itu menginsafkan, mengingatkan. Yang pertama, jangan berbuat dosa. Yang kedua, ingatkan bahwa Allah itu ada. Nah, kalau kita kenakan, kita tinggal dalam Kristus, maka roh Allah itu, dia tinggal di otakmu, di otak kecil, otak besarmu. Maka dia selalu ingatkan, ada Tuhan. Beribadah. Berdoa. Berpuasa. Dia ingatkan, jangan lakukan itu berdosa. Jauhi itu. Jangan pernah sentuh itu. Jangan lagi lakukan itu. Dan seterusnya. Ini yang disebut dengan ketopong. Ketopong itu helm. Ya, atau sesuatu yang melindungi kepala kita sehingga kepala ini berpikir jernih. Dimanapun engkau pergi berada, ada godaan lewat pandangan mata, ada godaan lewat informasi lewat telinga. Tapi Anda tak mudah tergoda, tak mudah terkonfirmasi dengan berita atau hal-hal yang buruk. Kenapa? Anda telah diprotek, Anda telah dilindungi oleh ketopong ilahi, yaitu firman yang menjaga engkau. Selain ketopong ada baju sirah. Baju sirah itu baju tempur. Baju tempur kita cuma satu di dunia ini, yaitu kekudusan. Iblis itu gelap. Anda tak boleh lawan dia dengan kegelapan. Anda lawan dia dengan kekudusan. Dan ingat, hukum terang dan gelap. Terang dan gelap tidak pernah bisa bersatu. Di mana ada terang, maka kegelapan itu akan lari. Anda ada dalam terang. Ketika Anda sudah telah tinggal dalam kekuatan kuasanya Tuhan, Anda dalam terang. Kalau Anda dalam terang dan coronavirus itu dalam kegelapan, dia tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Kenapa? Engkau ada dalam terang. Tapi kalau engkau dalam kegelapan juga, mudah sekali dia sentuh. Yud, hati-hati sekali. Jangan sampai Anda akan berkata, saya tidak pernah ada pergumulan, pencobaan. Toh sampai hari ini saya baik-baik saja. Ada seorang teolog berkata begini, jika ada anak Tuhan yang tidak merasa punya pencobaan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, iblis tidak perhitungkan lagi dia karena dia sangat lemah. Yang kedua, Tuhan so lupa dia. Nah, kita mesti berhati-hati. Jangan kita kemudian memberi kesimpulan, wah kalian yang dalam pencobaan, pergumulan, kalian mungkin mohon maaf, sial. Tidak. Mereka yang ada dalam pencobaan karena bertahan tentang kebenaran, ya, mereka tidak mau melakukan ini dan itu yang berbau dosa, dan mereka kemudian menderita untuk menahan diri dari segala dosa itu.
Jangan Anda menganggap bahwa mereka lagi sial. Tidak, justru mereka itu lagi berperang melawan musuh yang paling berat, yaitu keinginan daging dan dosa. Dan mereka sementara diperhatikan oleh Tuhan. Dan ketika mereka menang, Tuhan beri mereka mahkota. Iya. Jadi Anda yang berderai air mata karena menahan segala nafsu, segala kedagingan, dengar, Tuhan ada di sisimu. Ketika engkau menang, Tuhan memberikan engkau apresiasi. Dia memberi damai sejahtera, sukacita. Dia memberi engkau kekuatan. Dia memberi umur panjang, bahkan masa depan. Kenapa? Anda berhasil menang. Jadi peperangan kita harus kenakan baju sirah kita, yaitu kekudusan. Ya, kekudusan artinya dikhususkan. Baju itu khusus. Ya, putih bersih, Yesus katakan. Dia mengenakan baju yang putih bersih tanpa noda. Anda punya baju perang itu, bukan yang lain. Kalau Anda telah mengenakan itu, pastikan Anda berarti berpihak dan sepihak dengan Yesus. Anda pasti menang. Ikat pinggang. Ini aturan firman Tuhan. Mengencangkan baju sirahmu, ada ikat pinggang firman Tuhan. Dia akan memastikan firman ini engkau akan lakukan. Kemudian ada kasut. Kasut bicara tentang firman Tuhan. Engkau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah takut melewati jalan itu. Ya, Anda harus melewati sebuah jalan yang sempit, jalan yang penuh bebatuan, jalan yang penuh dengan pohon yang kemudian merintangi langkahmu. Jangan pernah takut. Yesus, dia ada beserta denganmu. Dari awal Januari tahun 2020 sampai hari ini, pastikan Immanuel, Yesus beserta Anda dan saya. Haleluya. Nah, kasut itu fungsinya kemudian untuk melindungi kaki, ya. Artinya firman Tuhan itu kasut yang melindungi perjalanan langkah-langkahmu. Jangan pernah takut, orang tua saya, ya, latar belakang ekonomi mereka hanya seperti ini, bagaimana masa depan saya? Jangan pernah takut. Engkau melangkah dengan Tuhan, ya. Engkau yakin, engkau berjalan dengan Tuhan, maka langkah-langkahmu menuju masa depan itu disertai oleh Tuhan. Sekalipun berderai air mata, engkau berpeluh melangkah ke sana, tapi taulah di sana Allah telah menantimu. Mengapa dia menantimu? Karena dia juga yang ada dari awal menyokong engkau, menyertaimu. Dia juga bertanggung jawab membawa engkau sampai di masa depan itu dengan selamat. Amin. Haleluya. Tak kalah penting, Anda harus punya perisai. Perisai senjata yang dipakai, alat perlengkapan perang yang dipakai untuk bertahan melawan musuh. Perisaimu tak lain tak bukan, yaitu perisai iman. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Semakin sering engkau percaya firman, engkau baca, semakin sering engkau dengar, semakin sering engkau baca, maka firman itu seperti membentuk sebuah perisai yang kuat. Dia kuat, kokoh. Panah api si jahat diterbangkan, ingat, pada waktu malam. Yang pertama, yang kedua, dari tempat yang tersembunyi. Ketika dia panahkan kepadamu, engkau sudah punya perisai. Ya, engkau tenang, engkau diam. Keluaran 14 ayat 14, ketika sesuatu maksimal engkau lakukan, maka Tuhan jadi perisaimu. Engkau telah maksimal melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai kemampuanmu dan imanmu, maka Allah, dia menjadi perisai. Dia menjadi tembok berapi yang mengelilingimu. Ketika serangan datang, ketika iblis datang menyerang engkau pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu sore, pada waktu malam, dimanapun engkau berada, perisai itu melindungimu. Sehingga engkau berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Amin. Nah, sebab itu youth yang dikasih oleh Tuhan dalam Natal ini berita yang luar biasa. Selain Anda punya perisai iman, Anda punya pedang roh. Pedang roh itu firman Tuhan. Itu yang kemudian menebas si jahat itu, menaklukkan dia. Ya, si tipu muslihatnya kemudian diremukan dengan kekuatan firman itu. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang menggoda dia. Iblis tahu Yesus lagi lapar, lagi haus, ya. Fisiknya lagi lemah.
Dan iblis datang menggoda dia dengan menawarkan dengan kekayaan, ya, dengan tahta, ya, dengan kekuasaan. Tapi Yesus menolak dan berkata, ada tertulis. Ada tertulis, artinya Yesus menggunakan pedang roh firman Tuhan. Sehingga iblis dan segala keinginan, segala tipu muslihatnya, segala tipu dayanya mundur. Lukas katakan, dia mundur. Dan dia menunggu waktu yang tepat. Iblis hanya bisa mundur ketika kita gunakan alat menyerang dia dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam Youth Christmas Celebration tahun 2020 ini, mari kenakan selengkap perlengkapan senjata Allah. Be strong artinya Anda kuat. Anda kuat dalam kekuatan kuasanya, maka benar-benar Anda menang. Anda lebih dari pemenang, karena Yesus telah memulai kemenangan itu sebagai yang sulung. Maka Anda sebagai pengikut Yesus, kalau Yesus menang, Anda pun pasti menang. Memang hidup ini keras. Hidup ini kita harus hadapi dengan peluh dan air mata. Tetapi kemenangan adalah harga mati. Yesus telah menang, saudara pun pasti menang. Dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama, ayat terakhir dari khotbah atau renungan dalam rangka Youth Immanuel Christmas Celebration tahun 2020, Mazmur pasal 27 ayat pertama, ya. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Mari kita semua, jika sudah dapat baca di mana engkau pun berada, Alkitabmu, kita baca. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3, sekalipun tara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Haleluya. Mari percaya. Dan saya percaya ketika kita tetap dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya, maka you are will to be strong in the Lord. Praise the Lord, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you and Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa untuk para pemirsa. Dalam masa corona virus pandemi ini, kami tak pernah menyerah. Kami tahu Tuhan telah memulai menolong kami. Maka Tuhan menyertai di tengah jalan, bahkan menyelesaikan tahun ini dan tahun depan. Kemenangan di tahun 2020 terulang kembali, karena Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kemenangan kami. Demi kemenangan, aku berdoa Bapa untuk anak-anak muda ya Tuhan di Kabupaten Poso yang percaya kepada Yesus. Aku berdoa hari ini mereka mendapat pembelaan dari Tuhan, baik studi mereka, karir, usaha, bisnis, yang telah berumah tangga, semua mendapat kekuatan dari Tuhan, kekuatan dalam kekuatan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Mereka mampu dan kuat menghadapi rintangan tantangan sampai mereka melihat masa depan yang telah Tuhan siapkan itu telah atau sungguh ada, kata firman Tuhan. Terima kasih, diberkati dalam suasana Natal ini. Kami tak pernah ragu takut dengan keadaan ya Tuhan yang menyerang kami, yang kami tahu Tuhan Engkau perisai kami. Kami akan sanggup menghadapi segala sesuatu dan menang karena Tuhan. Diberkati semua pemirsa, diberkati semua Youth Immanuel yang telah menggagas dan merealisasi acara ini. Kami percaya Youth Immanuel ya Tuhan, celebration atau Christmas celebration menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi Tuhan. Bersyukur, berdoa, percaya, berharap di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya, sama-sama berkata amin. Akhirnya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan menyambut tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati menyertai kita. Be strong Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita harus senantiasa kuat. Amin. Be strong, Youth Immanuel Poso.
Saat ini kita akan memberikan korban syukur untuk kita persembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kasih Tuhan. Dan kami telah diberkati Tuhan. Kami boleh dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu yang datang pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami diberkati Tuhan. Biarlah kami senantiasa kuat Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan. Apapun yang kami geluti Tuhan. Kami tetap sukacita Tuhan. Kami tetap percaya akan kuasa Tuhan. Sanggup kami lewati apapun Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan korban syukur Tuhan. Kiranya dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Pakai tangan-tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak kekurangan, tapi kami penuh melimpah dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami di dalam nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala kerajaan. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Kasih yang lebih dari hidup, kamu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau bukan keselamatanku. Kasih yang lebih dari
selalu terlulu bagiku. Kau Tuhan keselamatan, Kau Tuhan keselamatan, Tuhan keselamatan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur rangkaian Youth Christmas Celebration memberi berkat bagi kami dan bagi semua orang. Terima kasih buat berkat Immanuel yang menyertai kami dari sekarang mengakhiri tahun 2020 dan masuk tahun 2021. Dan hamba berdoa Bapa, diberkati kota kami, Kota Poso. Diberkati politik ekonomi keamanan pemerintahnya, Tuhan berkati dan pulihkan. Demikian bangsa kami, bangsa Indonesia pula mendapat berkat yang sama. Dan diberkati semua youth ya Tuhan yang telah menyaksikan acara ini. Kami percaya semuanya berbahagia karena Yesus tinggal bersama dengan kami semua dan menyertai bersama kami dan menolong kami menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan. Terima kasih Tuhan, dan diberkati semua yang telah mengambil bagian dalam sukses acara ini. Semua mendapat berkat Immanuel, Tuhan menyertai selama-lamanya. Dan diberkatilah kami semua yang telah mendengar firman. Ada kekuatan baru di jiwa, di roh, bahkan tubuh kami sehat. Sebab itu, youth, pulanglah atau terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus yang telah lahir, bahkan mati dan bangkit bagi kita sekalian. Dan berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan yang menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dengan mengucap syukur, akhiri Youth Immanuel Christmas Celebration tahun 2020 pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Demikianlah ibadah Natal Pemuda Jemaat GPD Immanuel Kawaposo. Kami mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun 2021. Akhirnya di Strong, jadilah pemuda yang kuat yang terus memancarkan sinar kasih Kristus di tengah dunia ini. Shalom.